Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membahas materi keempat, yaitu karakteristik peserta didik madrasah ibtidaiyah. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, yaitu integrasi Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Peserta didik madrasah ibtidaiyah pada tepatnya di usia 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret menurut Jan Piaget, di mana mereka mampu melaksanakan observasi mental terhadap objek nyata seperti mengelompokkan dan mengurutkan dan egosentrisme mulai berkurang. Namun, mereka membutuhkan contoh nyata dan pengalaman langsung karena pemahaman konsep lebih mudah dicapai melalui pengalaman konkret dibandingkan abstraksi semata. Sementara itu, Lev Vygotsky melalui teori of proximal development atau biasa disebut dengan ZPD menekankan pentingnya scaffolding atau dukungan sementara dari guru atau teman sebaya atau teman yang lebih mampu serta interaksi sosial seperti kolaborasi agar anak dapat belajar di atas kemampuannya serta kemampuan aktualnya. Pendekatan ini selaras dengan prinsip ta'dib, yaitu bimbingan bertahap dalam pendidikan Islam. Integrasi dalam proyek Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Seorang guru madrasah ibtidaiyah dapat mengintegrasikan kedua teori ini dalam kegiatan proyek Based Learning tematik modern melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada konkretisasi proyek atau Piaget. Proyek harus berbasis objek nyata dan karakter kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, proyek membuat alat pengrajin penjernih air sederhana yang bertema lingkungan. Hal ini memenuhi kebutuhan berpikir operasional konkret mereka. Yang kedua, pembagian tugas dan diskusi kelompok kolaborasi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek, diskusi warna dan kerja kelompok efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif. Nah, yang ketiga ada scaffolding bertahap dari Lev Vygotsky. Guru memberikan dukungan bertahap atau biasa disebut dengan scaffolding sesuai kebutuhan kelompok yang kesulitan. Misalnya, guru membantu kelompok yang kesulitan dengan memberikan alat peraga tambahan, panduan langkah demi langkah, atau pertanyaan pemantik. Kemudian, secara bertahap mengurangi ketentuan seiring dengan kemajuan siswa. Nah, yang keempat yaitu ada praktik dan eksplorasi langsung. Ini gabungan antara Jan Piaget dan Lev Vygotsky. Aktivitas proyek harus melibatkan hands-on activities, misalnya eksperimen, perakitan model, yang menuntut eksplorasi sensori motor dan kolaborasi sosial. Melalui kegiatan ini, siswa dapat berpikir logis atau dari teori Piaget tentang sebab akibat sederhana. Religius melatih kemampuan kolaboratif dari Lev Vygotsky. Siswa dapat mengelompokkan dan mengurutkan bahan-bahan proyek secara mandiri, yang merupakan ciri dari tahap operasional konkret. Dan kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ada menekankan nilai agama di tengah digitalisasi. Tantangan efektif spiritual di era digital. Nah, jadi perkembangan efektif atau spiritual anak madrasah ibtidaiyah mencakup pembentukan moral, emosi, dan nilai keagamaan. Pada usia ini, anak mulai menginternalisasi nilai benar atau salah dan menumbuhkan kesadaran beragama yang bersifat emosional serta praktis. Tantangannya, paparan media digital dan budaya global dapat memengaruhi proses internalisasi dalam nilai ini. Strategi
penanaman nilai agama dan karakter Islami yang efektif. Nah, yang pertama itu ada keteladanan atau uswah hasanah dan pembiasaan habituation, habitisasi. Maaf, saya ulangi. Keteladanan uswah hasanah. Saya ulangi. Yang pertama itu ada keteladanan atau uswah hasanah dan pembiasaan atau habitation. Guru sebagai role model, guru harus menjadi teladan uswah hasanah, utama dalam sikap, ucapan, dan perilaku. Yang kedua, pembiasaan religius, melakukan rutinitas kegiatan yang merancang dan konsisten, seperti sholat berjamaah, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, dan budaya antri. Ini membentuk karakter habit atau kebiasaan berperilaku sesuai nilai Islam. Nah, kita masuk ke poin kedua, ada pendekatan whole school approach dan refleksi. Yang pertama itu ada mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam seluruh kegiatan sekolah. Nah, yang kedua ada melakukan refleksi nilai keagamaan dan kisah keteladanan sahabat untuk membentuk keseimbangan kecerdasan emosional dan spiritual. Kita masuk ke poin yang ketiga, literasi digital berbasis nilai. Yang pertama ada mengajarkan anak-anak untuk memilih konten digital yang positif dan sesuai nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua menggunakan media digital sebagai sarana dakwah ataupun pembelajaran agama. Misalnya video kisah Nabi atau sahabat, aplikasi belajar Al-Quran yang dikurasi dan diawasi oleh guru. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, kegiatan pembelajaran terpadu, kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi keterkaitan antara domain. Nah, yang poin pertama ini ada kognitif psikomotorik. Jadi siswa memahami urutan wudhu dan gerakan sholat kemudian melakukannya dengan benar. Pemahaman konsep kebersihan juga diperkuat melalui aktivitas hands on, yaitu membuat mind map dan kerja bakti. Nah, yang poin yang kedua ada kognitif efektif, pemahaman atau kognitif tentang hadis, kebersihan dan internalisasi menjadi nilai atau afektif, tanggung jawab dan kebersamaan beragama. Nah, poin yang ketiga ada afektif serta psikomotorik. Penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab yaitu afektif diwujudkan melalui tindakan nyata yaitu psikomotorik dalam gerakan wudhu atau sholat yang teratur dan kerja bakti. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, strategi pembelajaran berbasis gamifikasi. Karakteristik belajar anak madrasah ibtidaiyah dan gamifikasi. Anak usia madrasah ibtidaiyah memiliki tentang perhatian yang sedang belajar afektif melalui bermain dan interaksi sosial. Gamifikasi atau penggunaan elemen keamanan dalam pembelajaran adalah strategi yang sangat relevan karena memanfaatkan motivasi bermain dan kebutuhan konkret mereka. Strategi ini membantu mempertahankan fokus mereka melalui aktivitas yang bervariasi. Nah, di pembahasan keempat ini ada prinsip-prinsip Islam dalam gamifikasi harus tetap bernilai edukasi dan sejalan dengan prinsip pendidikan Islam. Ini berarti pemain harus
mewujudkan seperti nilai moral, mendorong kerjasama, kejujuran, ta'awun atau tolong menolong, dan fastabikul khairat atau berlomba dalam kebaikan. Yang kedua ada keseimbangan, tidak berlebihan hingga melalaikan ibadah, serta menghindari unsur ghibah atau menyinggung atau maisir, perjudian. Nah, yang kita masuk ke pembahasan kelima. Ada langkah-langkah penerapan penilaian autentik di madrasah ibtidaiyah. Penilaian autentik adalah alternatif penilaian yang komprehensif karena menilai proses, sikap, dan keterampilan siswa secara holistik. Penilaian ini mencakup portofolio, observasi kinerja, demonstrasi praktik, dan proyek. Jadi langkah-langkah penerapan penilaian autentik berdasarkan karakteristik perkembangan peserta didik. Yang pertama itu ada perencanaan, seperti sesuai kebutuhan konkret. Nah, yang pertama itu ada tentukan indikator yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Misalnya kognitif, keterampilan urutan wudhu; efektif, sikap serius saat wudhu; psikomotorik, kelancaran gerakan wudhu. Rancang tugas penilaian yang kontekstual dan berbasis kinerja proyek hands-on untuk mengakomodasi kebutuhan belajar konkret anak madrasah ibtidaiyah. Yang kita lanjut ke poin yang kedua, pelaksanaan menggunakan berbagai teknik. Yang pertama itu ada kognitif, penilaian melalui proyek atau diskusi sederhana, tidak hanya tertulis. Misalnya presentasi harus eksperimen sederhana. Nah, yang kedua ada psikomotorik, penilaian melalui demonstrasi praktik atau observasi kinerja, misalnya observasi saat praktik salat, demonstrasi kerajinan Islam, atau menilai keterampilan tulis kaligrafi. Nah, yang poin yang ketiga ada tindak lanjut sesuai diferensiasi dan scaffolding. Nah, yang pertama itu ada jadi di poin yang ketiga ini ada hasil penilaian digunakan untuk menerapkan pembelajaran diferensi dan memberikan scaffolding yang tepat. Misalnya siswa yang kurang lancar wudhu, psikomotorik, dan berikan pendampingan praktik tambahan, sementara yang sudah mahir diberikan tugas melatih teman lain. Oke, baik, itulah pembahasan dari materi 4 yang berjudul karakteristik peserta didik madrasah ibtidaiyah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.